Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat indikator pada variabel, yang mana ini nanti sangat bermanfaat sekali ketika Anda nanti sudah tahu variabelnya apa dan cara membuat indikatornya seperti apa. Oke, pada video ini kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan variabel bebas atau variabel X, atau bisa dikatakan juga dengan variabel independen. Jadi begini, kita artikan dulu variabel bebas biar kita nanti dapat mudah untuk menerjemahkan indikatornya dari variabel X. Variabel bebas ini merupakan variabel yang berpengaruh, yang mempunyai dampak terhadap variabel Y. Jadi variabel bebas ini harus mempunyai pengaruh nantinya. Kalau Anda menetapkan variabel X ini, pengaruhnya apa nanti terhadap variabel Y? Jadi variabel ini kayak seperti bisa menularkan penyakit terhadap variabel Y, atau enggak ada dampak dari penelitian Anda. Jadi variabel X ini adalah variabel bebas yang mana ini nanti harus bisa diteliti. Misalnya Anda dalam ranah penelitian yang kualitatif, berarti variabel itu nanti bukan dalam ranah yang diukur, bukan. Jadi variabel X-nya kalau kualitatif berarti variabel ini tidak bisa diukur, tapi bisa dideteksi atau bisa nanti mengakibatkan dampak yang dapat bisa diverbalkan, bisa dibicarakan, bisa ditulis. Nah, ini variabel yang X-nya, yang variabel yang mempunyai pengaruh. Lalu variabel Y-nya itu apa artinya? Variabel Y-nya atau kita bisa katakan sebagai variabel dependen, itu adalah variabel yang terikat. Variabel terikat yang mana ini yang terkena dampak dari variabel X tadi. Jadi sesuatu yang terkena dampak dari variabel X itu adalah variabel Y-nya. Dalam penelitian biasanya variabel Y-nya ini sebagai dampak yang diukur akibat variabel X tadi. Jadi seberapa dampaknya terhadap variabel X tadi Y-nya ini. Nah, kita tahu sudah bahwa variabel X pasti mempengaruhi variabel Y. Jadi di sini kita tahu posisi variabel di mana ya. Setelah kita tahu posisi variabel, nah kita masuk kepada indikator. Sebenarnya indikator itu apa sih? Sebenarnya dalam kita mengartikan sebuah indikator secara mudahnya, yaitu indikator itu adalah penjelasan. Adalah penjelasan yang mana itu nanti menjelaskan dari variabel itu tadi. Jadi sesederhana itu. Indikator misalnya indikator memukul. Misalnya indikator memukul berarti nanti memukul itu kan variabelnya. Indikatornya apa? Misalnya indikatornya memukul dengan karena amarah, terus memukul karena ingin meluapkan emosi, terus memukul karena ingin mengetes kekuatan. Nah, ketika sudah mengetahui variabel dari memukul itu, nah itu nanti yang bisa dijadikan indikator. Dan indikator ini perlu juga dijelaskan. Nah, di sini saya sudah menyantumkan, misalnya di sini kita membuat ada judul ya di sini ya. Nah, di sini sudah saya cantumkan, di sini ada judul misalnya pengaruh kepercayaan konsumen terhadap loyalitas konsumen. Jadi di sini kita ketahui bahwa di sini ada variabel X dan ada variabel Y-nya. Variabel X-nya adalah kepercayaan konsumen dan variabel Y-nya adalah loyalitas konsumen. Nah, dua variabel sudah kita ketahui pada judul ini. Sekarang kita cari indikator dari variabel yang pertama, yaitu kepercayaan konsumen, yaitu variabel X-nya dulu. Di sini variabel X-nya ini kepercayaan konsumen. Kita tahu bahwa indikator atau penjelasnya itu seperti apa kepercayaan konsumen itu. Jadi ini kita ketahui kepercayaan konsumen ini integritas. Nah, kalau kita mengartikan integritas mesti masih dalam ranah yang global. Jadi kita spesifik lagi. Kalau kita nanti misalnya memperjelas suatu indikator dalam skripsi, itu nanti kita perjelas sebagian dengan deskripsi indikator. Nah, deskripsi indikator misalnya indikatornya adalah integritas, maka di situ nanti dijelaskan misalnya integritas berarti bahwa konsumen ini alasannya kenapa kok konsumen itu sangat percaya pada perusahaan tersebut.
Jadi di situ kita jelaskan di deskripsi indikatornya. Lalu misalnya ada variabel indikator yang lain, misalnya kompetensi. Jadi konsumen itu percaya pada perusahaan karena kompetensinya. Jadi dia percaya ini karena kompetensinya itu sudah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Nah, ini kepercayaannya ini yang menjadi indikator yang berarti kompetensinya itu adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumennya itu tadi. Dan yang selanjutnya misalnya kepercayaan ini adalah indikatornya adalah kebaikan. Jadi di situ konsumen itu memperoleh hasil dari produk melalui manfaat yang dihasilkan produk. Jadi ada manfaatnya. Konsumen ini percaya pada produsen karena di situ ada kebaikan di situ yang dihasilkan, ada manfaat yang dihasilkan. Nah, indikator-indikator itulah yang bisa kita jabarkan dari variabel yang X tadi atau kepercayaan konsumen itu. Jadi cara membuat indikator itu ya bisa kita ketahui dengan itu tadi, yaitu misalnya kita memperjelas kepercayaan konsumen tuh yang mananya ya. Berarti yang integritasnya, kompetensinya, dan kebaikannya. Lalu penjelasannya seperti apa kalau integritas itu? Oh, berarti sesuai dengan informasi yang diberikan oleh perusahaan, makanya integritas, makanya percaya. Dan kompetensi itu seperti apa ya? Itu berarti produk ini sesuai dengan kemampuan konsumennya. Terus yang kebaikannya itu seperti apa ya? Kebaikannya itu yaitu konsumen memperoleh hasil dari produk melalui manfaatnya itu tadi yang dihasilkan ternyata sangat bermanfaat, makanya kepercayaan konsumen itu ada di situ. Yang selanjutnya kita membuat indikatornya yang variabelnya sekarang yang loyalitas konsumen. Kan tadi pengaruh kepercayaan terhadap keloyalitasannya. Nah, loyalitas ini indikatornya seperti apa biar kita bisa perinci dalam penelitian kita. Misalnya yang pertama yaitu adalah melakukan pembelian secara teratur. Nah, itu bisa kita ketahui dengan kalau dia percaya berarti dia melakukan pembelian secara teratur. Nah, itu berarti dia loyalitas konsumen itu. Dan yang indikator yang kedua yaitu dia membeli antar lini produk dan jasa. Jadi di situ dia membeli produk dan jasa perusahaan yang sama. Jadi dia selalu continue di situ, dia membeli di situ, selalu membeli di situ produk dan jasanya. Dan yang ketiga dia itu mereferensikan kepada orang lain. Jadi konsumen ini memberikan rekomendasi dia kepada orang lain. Jadi dia itu karena dia percaya, dia berpengaruh pada loyalitas konsumen. Buktinya apa? Yaitu dengan mempromosikan kepada orang lain, terus menyampaikan hal positifnya terhadap barang tersebut. Dan indikator yang keempat yaitu menunjukkan kekebalan terhadap tertarikan dari pesaing, yaitu dia mendemonstrasikan ya keunggulan produk. Dia bisa mendemonstrasikan bahwa produk itu sangat baik buat saya hingga hasilnya seperti ini. Nah, itu berarti berarti konsumen ini sangat produktif. Nah, di sini kita kan intinya kita dapat membuat indikatornya dari variabel ini, variabel Y, loyalitas. Jadi indikator itu sebenarnya hal yang untuk menjelaskan dari variabel ini tadi. Misalnya menjabarkan kembali, memperjelas kembali dari variabel ini. Kalau misalnya Anda cuma tahu variabelnya, tidak tahu indikatornya, itu nanti akan mempersempit ruang lingkup ketika Anda meneliti, terutama dalam penelitian kuantitatif ya. Itu sangat bersempit. Maka dari itu ketika ada variabel, maka ada indikator yang dapat dijadikan bahan penelitian atau bahan pengukuran atau standarisasinya. Terima kasih. Apabila Anda masih bingung dengan penjelasan saya, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.